Beki itu apa? Awak kira Bang Karni tadi itu. Beki atau barbeki, rupanya Bustanul Quran. Bustan itu artinya taman. Quran itulah semua tahu, Pak. Taman Al-Quran. Ayah bunda, mari bantu media sosial kami atau channel YouTube kami, yaitu Beki Mengaji, dengan cara like, comment, and subscribe, sehingga akan membantu perkembangan dakwah ini, terutama untuk kelanjutan berkaitan dengan media sosial dan dakwah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Qudwah Sumatera Barat, yaitu Bapak Ustaz Arismen. Kemudian yang sama-sama kita hormati guru kami Ustaz Ahmad LC MA. Kemudian para guru-guru Rumah Tahfiz Bustanul Quran, dan kemudian juga Bapak Ibu Ayah Bunda wali murid semuanya. Dan yang kami sayangi adalah anak-anak santri dari Rumah Tahfiz Bustanul Quran. Insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an ada satu surat dalam Al-Qur'an namanya surat Fatir. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Di atas dunia, kalau ada bapak ibu yang profesinya sebagai pedagang, maka dia akan tidak asing lain dengan istilahnya ada untung, kemudian ada rugi. Tidak nas pedagang, kita pun juga mengetahui bahwasanya ada untung, ada rugi. Maka seorang pedagang tidak ada jaminannya dia akan selalu mendapatkan keuntungan. Dan begitu juga bisa jadi dia mendapatkan suatu saat mendapatkan kerugian, atau minimalnya adalah balik labo ceweknya. Jelas tidak ada mendapatkan keuntungan, jaminan mendapatkan keuntungan. Begitulah kalau kita bermuamalah, berbisnis di atas dunia dan berbisnis sesama manusia. Berbeda nanti kalau awak berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbisnis dengan Allah, berdagang dengan Allah, yang akan kita dapatkan hanyalah keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Nah, pertanyaannya cara awak bermuamalah atau berbisnis dengan Allah. Nah, dalam ayat yang barusan kita sebutkan, itu ada 3 cara. Kemudian salah satunya adalah innalladzina yatluna kitaballah. Salah satunya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka di akhir ayat ditutup wa yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang takkan pernah rugi. Artinya apa? Artinya kalau kita mendekatkan membaca Al-Quran, yang akan kita dapatkan adalah keuntungan yang sangat berlipat ganda. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabi sayyidil wafa, hum ahlul huda wa ahlut tuqa wa khairul liman iqtada. Nashhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Wa qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ma'nal hadis khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Man kharaja min baitihi li talabil ilmi, siapa yang keluar dari rumahnya untuk perkara ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai nyo pulang ke rumah. Berarti kita semua yang ada di sini insya Allah adalah orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Bapak Ibu, Udauni, Abi Umi sekalian yang dirahmati Allah, kita semua sekarang sedang berada di jalan Allah. Debu-debu orang di jalan Allah pun tak akan pernah jumpa dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Debunya saja memadamkan api neraka. Ba'a kiro-kiro kana ayinya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak berpanjang mukadimah, kami menyampaikan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang berhak dipuji. Dialah satu-satunya zat yang berhak mendapatkan pujian-pujian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil ma'ad. Yang kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Rumah Tahfiz Yayasan Beki Al-Qudwah. Beki itu apa? Awak kira Bang Karni tadi tu. Beki atau barbeki, rupanya Bustanul Quran. Bustan itu artinya taman. Quran itulah semua tahu, Pak. Taman Al-Quran. Kalau ana mau taman tempe awak main. Taman Unan. Apa nana dari Taman Unan? Hah? Yang ada di situ. Ada kolam renang. Nah, ada orang. Bah kok ndak senang. Berarti tamannya taman gersang. Tapi taman Quran, taman yang akan membuat awak senang dunia akhirat. Maka cocok nama tu Bustanul Quran. Selanjutnya para asatiz yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu-ilmu mereka, dumtum fi riayatillah wa barakatihi. Kemudian udah ambo bapak-bapak sekalian, unini ambo ibu-ibu sekalian, yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus santriwan santriwati calon apa? Calon pengantin. Kalau parah kau mah kene-kene lah jadi pengantin. Calon hafiz dan hafizah. Jadi calon insyaallah nan di belakang. Santri produksi. Calon pengantin jo. Nah, itu itu. Calon insyaallah hafizah. Hafizah, alimah. Hafizah artinya orang yang perempuan yang hafal. Hafal apa? Hafal Al-Quran. Bukan hafal kawan-kawan di TikTok, bukan hafal follower di Facebook, bukan hafal follower di Malay, YouTube, tapi hafal Al-Quran. Nan kapai ke Mesir saya rencananya. Jo tangan suwak tunjuk biar diaminkan malaikat. Jangan biasanya tangan kidah. Kidah kau siang punya kau? Allah juga. Tapi besok setan menyampaikan awak jo tangan kidah supaya sampaikan araku Allah. Nah Ustaz biasa kan menunjuk tangan suwak. Saya nak ke Mesir insyaallah. Ustaz Eri saja nio ke Mesir kok.
Masa awak nak niyo? Udi je loh. Mudah-mudahan Allah sampaikan ke Mesir. Jangan cari Firaun, cari Musa. Di Mesir itu kalau ada Firaun, ada Musa, ada Zulaikha, ada Cleopatra, ada loh. Sampai-sampai orang Mesir itu sayangnya ke Cleopatra. Tiap hari disok ke Cleopatra tuh. Namun jadi rokok ini bu. Sehingga kami nan pulang dari Mesir tuh macam-macam lo modelnya. Ada nama bentuk Ustaz Abdul Somad, coga isi kepala beliau. Sehingga tiok beliau mengecek. Kalau ndak titik ayam atau orang nama nanga, titik ayam telingo. Saking lawaknya beliau. Beliau pernah serumah jombo dulu waktu di Mesir. Aduh, lo bantu beliau. Masya Allah, gagah, ganteng. Alun adu calonnya lego. Kalau ada ibu-ibu di rumah punya adik, punya kawan-kawan, abuliah. Aduh, nampunah bantu ambo. Nampunah ya bantu ambo kau. Masya Allah. Lebih rancak tapasu masuk surga bu daripada tapasu rek sukarela masuk narako. Waliyazubillah. Maka ambo yakin udah ambo yang disiko kok nama galeh pun pastilah orang-orang nan jujur karena wajah-wajah kini kok. Wajah-wajah nan cerah, ceria. Nggak ada yang pengicus tadi lah. Ibu-ibu itulah, masya Allah. Terlahirlah dari rahim-rahim ibu-ibu uni ambo calon-calon hafizah tadi, calon-calon hafiz, soleh, solehah. Gaza semua yang berjamaah 5 waktu lain, di rumah. Di rumah nak ada lah. Siang solat 5 waktu di rumah berjamaah, jawabinya, ayah bunda, papa, mama. Coba. Ada hadiah. Coba. Uni juga berjamaah di rumah. Berarti udah solehah. Nggak dira. Ini yang solehah yang di rumah berarti ibu-ibu. Kalau ipa-apanya soleh. Alhamdulillah. Jadi udah pertama ikon yang penting memberi contoh kepada anak-anak awak. Kalau enggak kasihan ustaz. Sepanjang tali baru muncul beliau baca cerita, mungkin sakuduang na masuk ke telinga di anak-anak awak. Karena ketika di rumah enggak ada contoh yang kita lihat. Maka cerita beliau tadi tungku 3 sajarangan. Ayah, anak, ustad. Komponen kau nak boleh batingkah jalannya lah. Kami ketika membuat pondok di Bukit Tinggi, pondok tahfiz bu, alhamdulillah lah lebih lah 30-40 orang dan selesai 30 juz. Sekali duduk satu majelis khatam kubro namanya. Memang bado-adoan di orang tua santri. Karena efek Al-Quran bukan kaleng-kaleng. Efek Al-Quran bahana Gaza. Apa yang akan didapat nanti doa kalau membaca Al-Quran? Fikri, nanti Al-Quran datang sebagai penuntut kayaknya. Ya Allah, si fulan telah menghafal saya, tapi dilupakannya. Sehingga Nabi dalam ayat diabadikan Allah. Wa qala rasulu, ya Rabbi inna qaumi ja'alul Qur'ana mahjura. Ya Allah, nanti umatku akan menjadikan Al-Quran terbengkalai. Tidak ada orang namuh mencari Al-Quran lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkara yang patut disyukuri. Bapak Ibu udah uni sekalian, hari ko Allah jadikan anak-anak kita mudah-mudahan keluarga Allah, orang-orang spesialnya Allah. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Inna lillahi ahlina minan nas. Untuk apa Allah punya keluarga dari manusia? Allah qiyamuhu binafsi, Allah berdiri sendiri, tak perlu bantuan makhluknya. Tapi Allah memiliki manusia yang Allah jadikan keluarga. Wa khasatuhu, orang spesialisnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tanda tingginya Al-Qur'an. Saking tingginya Al-Qur'an, Allah utus orang yang paling dicintai Allah. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rugi orang yang bersentuhan dengan Al-Quran. Tidak akan rugi orang yang menjadi hafiz Quran. Banyak fadilahnya. Sekurang-kurangnya ada 25 fadilah orang yang berkaitan dengan Al-Quran. Membaca saja dah sendiri sabuk dia Ustaz Zulfi. Apalagi menghafalnya, mengulang-ulangnya. Yang terbata-bata pun mendapat pahala. Apalagi yang lancar hafalannya, Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk sampai kepada anak kita menjadi hafizul Quran,
dengan hafizul Quran yang sabananya, maka nggak ada ube kecuali orang tua tadi, karena sumbernya dari orang tua. Anak-anak aku anak ibu, tapi ketikonya di pondok nyo anak ustad. Bara lah kapayah orang bengke mampelo noto nam patah tigo. Tapi kalau patahnya di bagian-bagian yang biasa bisa disambung atau dilas, maka kemungkinan otoko akan cegak balik, sehat balik, bisa jalan balik. Tapi kalaulah bagian dalam banan kanai, ketika mereka tumbuh dari perkara yang haram tadi, maka hayhata kata Al-Quran, antah kabilo kecuali liman rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah saja yang bisa menjadi bantu itu anak-anaknya. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kini anak-anak kalibur kabarnya kok ya saya berapa bulan 2 minggu lama tuh 2 minggu tuh, serangkan 2 jam selama kok setengah jam sampai saya ngecek lari sah sadoalana berhenti sih ngecek lagi nalai mau kau tanya 2 minggu anak-anak di rumah sianan kenal jo Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mengecekan kepada ayah beliau, ambo mancalia, gua waleh bintang bulan sujud kambo. Kece ayah beliau, Nabi Yakub jangan cerita-cerita. Tapi sikap orang tua beliau, Nabi Yakub memang balabiah sayangnya ke Nabi Yusuf. Kami tahu. Sehingga minta izin kakak-kakak beliau, ayah kami main-main di tampik situ aja Yusuf izin. Kece ayah, janganlah beko luku Yusuf, beko bagana begini begitu dimakan serigala. Apa kata kakak Nabi Yusuf? Kami jaminannya ya. Kami nang akan menjaga beliau. Kami itu. Singkat cerita di bawah Nabi Yusuf main-main, kemudian laporan kepada ayahnya, Pak. Yusuf dimakan serigala, dibawalah baju beliau dengan darah ayam. Ayah, tidaklah kau ayu dimakan serigala. Itulah ayah tadi. Bapak sangko buru aja anak kan dimakan serigala. Lah dimakan serigala. Aku bukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nabi Yakub, Nabi Syuaib apa Yakub Bani Israel tuh kan. Nabi Yakub menangis kan itu sampai buto matoy. Kini mau tanya ke Ibu, bako sampai menangis buto tu mana Nabi Yakub mengenai Yusuf, kira-kira apa nyabau ai? Uni kenapa Nabi Yakub menangis sampai buta pada Nabi kehilangan anak? Nak ada bisa jawab, ambo jawab karena orang santri yang tanya katiko, ambo tanya, bako butuh moto beliau. Pada beliau Nabi kata wali santri, nyo kan sayang karena Ustaz. Siapa orang tua ndak sayang karena sehingga menangis sampai buta. Kecewa, iya lo nak. Tapi kalau seorang Nabi menangisi anak hanya karena sebatas sayang sampai buta, berarti tidak layak menjadi Nabi. Jadi kok menangis sampai butuh bu? Udah. Ada kekhawatiran besar di hati seorang Nabi Yakub alaihissalam. Apa kekhawatirannya? Selama ndak di bawah, selama ndak diawasi beliau, Yusuf jangan-jangan bukan lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, makanya layak butuh. Dan Allah sendiri nama dia itu membuktikan kepada umat sampai akhir zaman. Kok cerita yang ada dalam Al-Quran kok bukan cerita saja bu, untuk awak kok sebenarnya, supaya jangan sampai orang tua tidak ada kesedihan, kerisauan, fikir yang mendalam kepada anak-anak. Boleh awak sampai butuh ke menangis bu, tanda awak sayang karena jangan anak indak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Aikolah poin gadangnya. Kan 2 jam anak-anak Ustaz, 3 jam, 4 jam, 1,5 jam. Tapi 1,5 jam itu untuk selama-lamanya di akhirat nanti. Di akhirat selama-lamanya kata Muhammad Ali, eternity namanya. Selama-lamanya. Para selama-lamanya kok payah menjalehannya. Kata Muhammad Ali, ambil seluruh pasir yang ada di bumi, setiap 1 tahun 1 biji. Berapa banyak pasir yang ada di bumi? 1 tahun 1 biji. Nanti suatu saat pasir ini akan habis. Tapi eternity selama-lamanya tuh sampai indah ado batihnya lah. 1,5 jam di Ustaz awak, juga ustazah
untuk salamu-lamunyo di dalam rahmat Allah, di sarungnya Allah Subhanahu wa taala. Apa ka main-main wak dalam perkara ko Bapak Ibu? Maka ambo bertanya, memang yo 2 minggu nyo ka dipulangkan ke rumah. Ndak ada 1,5 jam lain. Kini 1,5 jam tu milik Bapak Ibu sekalian. Kau lah mana? Maka ustaz-ustaz, ustazah boleh menangis sampai butuh. Apa yang ditangisi? Jangan santri-santriwati ambo nanti pulang ke rumah hendak menyembah Allah lain, tapi menyembah TikTok, menyembah Facebook, Gaza kecil mama. Solat lain, yo man, talu. Allahu Akbar, berubah Tuhan. Hayalah sholat, kata apa kata santri di rumah, sembahyang salah, tarawih salah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1,5 jam yang ada di pondok itu nilainya selama-lamanya di akhirat. Maka ketikanya pulang selama 2 minggu libur, itulah 1,5 jam tanggung jawab Bapak Ibu. Soalnya anda 1,5 jam 20 sampai jam. Kalau ayahnya soleh, solatnya ke masjid, anaknya pasti soleh, dan polisi pasti soleha. Kalau ibunya menutup aurat, maka anaknya pasti menutup aurat, nan padusi. Jadi kalau santriwati wajib pakai hijab, dan ibunya lah yang magiah contoh. Kalau ibunya berhijab, maka anaknya pasti berhijab insya Allah. Boleh bercadar. Perintah cadar kok kalau Imam Syafi'i wajib aku mau ke Bu. Hah? Cuman boleh karena memuliakan uni-uni yang biasanya kalau kata cali ada mengukul seorang. Sana buka harus tunduk pandang lah. Allahu Akbar. Tapi balai, mudekolah keadaan wak gini. Sakurang-kurangnya hijab, anak-anak wak diajarkan berhijab. 1,5 jam untuk selama-lamanya, maka 1,5 jam selama melupakan anak-anak libur. Kolah tanggung jawab orang tua di rumah. Mengulangkan hafalan murajaah namanya, mutalaah kan namanya. Takbir, takbir.